Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan melanjutkan mengenai petunjuk pelaksanaan kegerakan Kitab Wahyu pada bagian yang keempat. Kemarin sudah saya terangkan mengenai 2 tahun penyucian terhadap gereja non-Israel atau Zaitun Liar. Kemudian 9 bulan kegerakan Kuda Putih, yaitu kegerakannya hamba-hamba Tuhan bersama jemaat-jemaat akhir zaman untuk menjangkau Israel. Kemudian targetnya terpenuhi, Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ke-4, 144.000 orang dari bangsa Israel dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kegerakan Kuda Putih selesai, targetnya terpenuhi, kemudian kita akan masuk kepada bagian yang selanjutnya, yaitu bagian Wahyu pasal 8 sampai dengan Wahyu pasal 12. Ini disebut sebagai 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Wahyu pasal 8 ayat 1 ini digenapi, saya akan membacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin, saudaraku. Jadi inilah awal dari persekutuan yang begitu intim antara Roh Kudus dengan gerejanya yang utuh dan sudah bersatu. Saudaraku, yaitu gereja dari non-Israel, kita semua bersama dengan gereja bangsa Israel sudah bersatu utuh. Kemudian pada saat itulah, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan secara permanen. Artinya tidak seperti sekarang ini. Kalau saat ini Roh Kudus masih belum permanen. Ada saatnya seseorang jatuh di dalam dosa, kemudian Roh Kudus undur, saudara, kemudian bertobat, Roh Kudus hadir lagi, saudaraku. Tapi mulai Wahyu pasal 8 ini nanti Roh Kudus akan permanen, saudaraku, permanen mengurapi jemaat mempelai wanita anak domba Allah untuk masuk di dalam kegenapan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Wahyu pasal 8 ayat 1 ini terjadi, ini terjadi satu pertunangan rohani antara gereja Tuhan, jemaat mempelai wanita anak domba Allah, dengan mempelai pria surga Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai tanda pertunangan itu adalah pemberian Roh Kudus secara permanen. Ini adalah satu persekutuan intim, saudara. Kalau mungkin saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ini di sana dinyatakan bahwa wanita itu mengandung di dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara, jadi Wahyu pasal 12 digambarkan di sana ada seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, saudara, tanda besar di langit, sedang dalam kondisi mengandung, dan dalam keluhannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara mungkin bertanya, ini kok tahu-tahu mengandung di Wahyu pasal 12 ini, permulaannya dari mana, saudaraku? Permulaannya adalah di Wahyu pasal 8 ayat 1, di mana ketika persekutuan intim antara Roh Kudus dan gereja sidang mempelai wanita anak domba Allah ini terjadi secara permanen, saudaraku, dan kejadian persekutuan yang begitu erat, begitu intim, yang mengakibatkan gereja mulai mengandung ini digambarkan, saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 tadi, saudaraku. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi untuk menghormati persekutuan yang kudus ini, saudaraku, surga itu nyenyet
sunyi senyap setengah jam lamanya. Kemudian mungkin orang menjadi bertanya lagi, ini kok kenapa belum menikah? Nikahnya kan Wahyu pasal yang ke-19, Tuhan Yesus menikah tampil sebagai mempelai pria surga. Marilah berbahagialah yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, Wahyu pasal 19 kalau saudara membaca ayat 6 sampai ayat 9, saudara mungkin bertanya begitu, saudaraku belum menikah kok sudah hamil, saudaraku. Ini juga dulu sudah dinubuatkan, saudaraku. Ini peristiwanya mirip sekali dengan waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tentang pemberitahuan untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-1 ayat ke-18. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ini bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Amin, saudaraku. Jadi persis seperti nubuatannya ketika kelahiran Tuhan Yesus Kristus dipertunangkan dengan Yusuf saat itu, saudaraku. Ini Maria mengandung oleh Roh Kudus. Demikian pula di akhir zaman di Wahyu pasal 8 ini, akibat persekutuan intim antara gereja Tuhan yang sudah bersatu dari gereja Zaitun liar dan gereja bangsa Israel atau Zaitun asli itu sudah bersatu utuh, kemudian Roh Kudus bersekutu intim, erat, permanen di dalam gereja Tuhan saat itu, saudaraku, maka saat itulah mulai gereja dinyatakan mengandung. Saudaraku, jadi ini rahasianya. Kemudian ketemu 9 bulan dan lain sebagainya, ini bukan kebetulan. Ini satu firman nubuatan, saudaraku. Jadi, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan atau masa kebaktian gereja Tuhan. Jadi pada saat itu nanti kegiatannya sudah bukan KKR kesana kemari lagi, saudaraku, tapi ini merupakan satu penyembahan di seluruh penjuru bumi, saudaraku. Gereja-gereja yang sudah menyatu di dalam satu kesatuan roh, satu iman, saudaraku, satu visi tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, nanti akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, bersatu, saudaraku. Dan ini waktunya selama 9 bulan, saudara. Dan yang harus saudara ketahui ini bahwa nanti di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan, saudara, ini akan terjadi penghukuman yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat yang ke-2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin, saudaraku. Jadi setelah gereja bersekutu permanen intim dengan Roh Kudus, gereja dinyatakan mulai mengandung dari Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika mulai mengandung itu bahkan surga itu nyenyap, sunyi senyap setengah jam lamanya, saudaraku. Kemudian setelah itu diberikanlah mandat penghukuman 7 sangkakala. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kalau pada kegerakan kuda putih itu terjadi penghukuman 7 meterai karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus, maka di dalam waktu 9 bulan yang kedua, yaitu ketika masa kandungan gereja Tuhan, ini dunia akan dihukum
dengan hukuman 7 sangkakala. Jadi saudara jangan menjadi bingung ya saudaraku, letak penghukuman meterai sangkakala kemudian cawan murka Allah itu semuanya ada letaknya, sangat detail saudaraku. Penghukuman 7 meterai itu semua terletak di saudaraku saat kegerakan kuda putih. Kemudian penghukuman 7 sangkakala ini semua terletak pada saat kebaktian dunia atau pada saat saudaraku masa kandungan gereja yang lamanya adalah 9 bulan. Saudaraku, jadi penghukuman sangkakala itu terjadi selama 9 bulan, yaitu 9 bulan yang kedua ketika gereja berada di dalam masa kandungan gereja Tuhan, atau ketika gereja Tuhan berada di dalam satu kebaktian dunia, saudaraku, menyembah secara bersamaan di seluruh penjuru bumi, menyatu di dalam Roh Kudus, saudaraku. Pada saat itulah nanti akan terjadi 7 sangkakala, penghukuman 7 sangkakala. Dan yang menjadi pelaku dari penghukuman 7 sangkakala ini juga melalui ucapan kata nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, ayat 2 saya bacakan lagi. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, jadi setelah gereja mulai dinyatakan mengandung, Wahyu pasal 8 ayat 1, surga sunyi senyap selama setengah jam, kemudian diberikanlah mandat penghukuman 7 sangkakala kepada 7 orang hamba Tuhan yang disebut dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah suasana kandungan gereja Tuhan, di tengah-tengah suasana penyembahan sedunia ini, saudaraku, nanti akan terjadi satu malapetaka yang begitu luar biasa yang disebut, saudaraku, perang dunia yang keempat. Saudaraku, jadi letak perang dunia yang keempat ini terjadi ketika masa kandungan gereja Tuhan yang terjadi selama 9 bulan yang kedua. Saudaraku, kita akan membaca. Jadi perang dunia yang keempat ini terjadi akibat tiupan sangkakala yang keenam. Saudara perhatikan ini. Wahyu pasal 9 ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Amin, saudaraku. Jadi di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan yang waktunya adalah 9 bulan, ini akan meletus perang dunia yang keempat, saudaraku, dengan korban 1/3 penduduk bumi. Dan nanti tentara yang akan muncul di dalam perang dunia yang keempat itu disebut 20.000 laksa. Ini kalau dalam hitungan kita 20.000 laksa itu adalah 200 juta pasukan, saudaraku. Jadi satu pasukan yang amat besar yang nanti akan membuat 1/3 umat manusia di muka bumi ini nanti akan mati, saudaraku. Jadi ini kejadian-kejadian yang akan segera terjadi ketika Wahyu pasal 8 sampai pasal 12 digenapi, yaitu ketika bangsa Zaitun liar, kita semua, gereja bangsa Zaitun liar sudah bersatu dengan bangsa Israel, Zaitun asli. Kemudian
kita semua menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Itulah masa kebaktian dunia. Itulah masa kandungan gereja Tuhan yang waktunya adalah 9 bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perang dunia yang keempat ini akibat tiupan sangkakala yang keenam. Perang dunia keempat ini mengakibatkan sepertiga penduduk bumi meninggal dunia. Kemudian perang dunia yang keempat ini nanti akan menghadirkan turunnya, saudaraku, 200 juta pasukan tentara di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita menjadi paham ini apa yang terjadi ketika, saudaraku, masa kandungan gereja yang lamanya adalah 9 bulan, bahwa di sana di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan itu, gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus sudah permanen menguasai bilangan tubuh Kristus yang nanti akan diungsikan, saudaraku. Kemudian, saudaraku, bahwa juga di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan yang 9 bulan itu ada terjadi perang dunia yang keempat, saudara. Dan sejenak setelah perang dunia yang keempat ini, baru, saudaraku, nanti gereja itu akan diungsikan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi setelah sesaat, saudaraku, sejenak setelah perang dunia yang keempat ini terjadi, saudaraku, jadi perang dunia keempat ini untuk menyibukkan dunia supaya tidak begitu mengejar orang-orang kudus, saudaraku, supaya tidak menekan ibaratnya begitu bangsa Israel yang mau keluar dari tanah Mesir pada waktu itu, saudaraku. Dunia disibukkan dengan berbagai macam malapetaka dan perang dunia ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian sesaat setelah perang dunia yang keempat ini terjadi, saudaraku, ini gereja nanti akan diungsikan. Dan berita pengungsian ini nanti yang akan menyampaikan juga adalah 7 tokoh yang ketika menyuarakan berita pengungsian ini, mereka disebut sebagai 7 guru. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-10, judulnya Kitab yang Terbuka. Wahyu pasal 10 ayat 1 dan selanjutnya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara, ini malaikat yang digambarkan di Wahyu pasal 10 ini yang ketika saya menerangkan mengenai kegerakan kuda putih, saudara, ini adalah malaikat yang saya sebut sebagai malaikat sang surya, pemimpin dari kegerakan kuda putih, saudaraku. Jadi ini malaikat yang berwajah matahari, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Ini gambarannya seperti itu, saudaraku. Kemudian ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil yang terbuka ini, saudara, ini adalah yang di dalam kitab Wahyu pasal 5, saudaraku. Ini ada gulungan kitab yang termeterai, saudaraku. Kemudian membuat Yohanes itu menangis. Bahkan tidak ada yang bisa dinyatakan untuk membuka gulungan kitab itu kecuali anak domba Allah, saudaraku, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata, saudaraku, setelah kitab itu terbuka meterai-meterainya, saudaraku, oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kitab itu diberikan oleh pemimpin kegerakan kuda putih tersebut. Di sini di dalam Wahyu pasal 10, saudaraku, di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi di tangan pemimpin kegerakan ini nanti rahasia kitab Wahyu terbuka. Mata hati bangsa Israel juga terbuka untuk menerima Kristus Mesias. Saudaraku, jadi ini merupakan satu rahasia besar. Kemudian, saudaraku, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut
dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi selama malaikat yang berwajah matahari yang saya sebut sebagai pemimpin kegerakan dari kegerakan kuda putih itu masih memimpin jemaat-jemaat di muka bumi ini, saudaraku, maka saudaraku, antikris tidak akan muncul karena keberadaan antikris masih ditekan oleh kekuatan, gambarannya di sini kaki kanan dari malaikat sang surya ini dan kaki kirinya ini di atas bumi, ini menekan munculnya nabi palsu. Saudaraku, nanti setelah malaikat ini bersama dengan 7 guru, saudaraku, bersama 7 bintang mengungsi, saudaraku, maka antikris nabi palsu akan jebol, saudaraku, karena sudah tidak ada yang menahannya lagi. Saudaraku, perhatikan kemudian ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Perhatikan baik-baik. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, ini guru berbicara, saudaraku, aku mau menuliskannya. Ini Yohanes mau menulis apa yang dikatakan oleh ketujuh guru ini, saudaraku. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, pada saat di Patmos waktu itu sebetulnya Rasul Yohanes itu mendengar apa yang dikatakan oleh ketujuh tokoh, oleh ketujuh guru, oleh ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini. Dia ngomong apa, Rasul Yohanes sudah tahu waktu itu. Tetapi Tuhan katakan, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Saudara, karena ini adalah berisi mengenai hari H, tanggal, bulan, dan tahun, mengenai pengungsian. Jadi yang diberitahukan oleh Tuhan memang bukan kedatangannya, ya saudaraku, tetapi nanti saat pengungsian ini nanti akan diberitahukan oleh ketujuh bintang, oleh ketujuh guru pada saat menyampaikan berita pengungsian ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang diberitahukan itu adalah masa pengungsian yang akan terjadi selama 1260 hari. Saudaraku, jadi waktu itu Rasul Yohanes sudah ngerti, sudah mendengar jelas, tapi Tuhan katakan, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Karena saudaraku, hari H, tanggal, bulan, tahun saat pengungsian ini hanya boleh dikatakan ketika Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi. Saudaraku, sekarang pun nggak boleh siapapun mengatakannya. Tetapi saudaraku, Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi ketika 7 guru itu menyampaikan berita pengungsian. 7 tokoh yang merupakan gembala jemaat akhir zaman, yang menggembalakan kekristenan akhir zaman, mengarahkan hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat akhir zaman, itu mereka menyuarakan pengungsian. Maka saat itulah terjadi pengungsian. Tetapi mengenai hari hanya tanggal, bulan, dan tahun saat ini tidak boleh dikatakan siapapun, kecuali ketika Wahyu pasal 10 nanti digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian syarat dari orang-orang yang akan diungsikan itu seperti apa? Ini syaratnya adalah Wahyu pasal yang ke-11. Saya akan bacakan. Ini kalau seseorang ingin diungsikan. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mereka bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku. Jadi syarat untuk ikut di dalam masa pengungsian itu nanti adalah hidup menjadi bait suci. Hidup menjadi bait suci itu artinya apa, saudaraku? Memiliki persekutuan dengan firman Allah,
saudaraku, itu meja roti sajian, kemudian memiliki kasih karunia Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus, saudaraku, ini pelita emas, kemudian memiliki mesbah dupa, ini memiliki jam-jam sembah dan doa. Jadi memiliki kegemaran, saudaraku, membaca firman, dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, juga dia hidup di dalam sembah. Memiliki 3 kriteria itu artinya dia hidup menjadi bait suci. Kalau sebelum itu maka disebut sebagai kanak-kanak rohani, tidak akan ikut pada masa pengungsian. Saudaraku, kemudian akan saya terangkan selanjutnya mengenai saat pengungsian. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12, bagaimana proses pengungsian ini terjadi. Ini kemarin sudah banyak yang bertanya, saudaraku. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang pertama, saudaraku, ini tanda besar di langit, ini dalam bahasa aslinya disebut semeon, saudaraku. Jadi ini perlambang saja, bentuk fisiknya tidak akan pernah ada, saudaraku. Jadi perempuan yang nanti berselubung matahari, kemudian ada bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang di atas kepalanya, bentuk fisiknya tidak pernah ada ini, saudaraku. Tetapi ini menunjuk kepada gereja Tuhan yang dewasa. Saudaraku, bentuk fisiknya tidak akan pernah ada, karena di sana ditulis tanda itu satu semeon, satu perlambang saja. Saudaraku, seperti juga tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15, tanda besar di langit itu semeon juga. Saudaraku, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudaraku, ini tiba saatnya untuk melahirkan. Kalau Wahyu pasal 8 tadi, permulaan dia bersekutu, kemudian dia mulai dibuai oleh Roh Kudus itu secara permanen. Itu di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Ketika bersekutu tadi, ketika gereja dibuai dengan kuasa Roh Kudus yang permanen itu, saudaraku, itu surga sunyi, nyenyap setengah jam lamanya. Kemudian setelah 9 bulan terjadi berlalu, saudaraku, maka tiba saatnya untuk melahirkan. Gereja sudah betul-betul matang, dewasa rohani. Ini artinya, ya, saudara, karena bentuk fisiknya ini nggak pernah ada, saudaraku. Nanti wanita hamil, kemudian pakaiannya matahari, ada bulan di bawah kakinya. Bulan itu gedenya minta ampun, saudaraku. Matahari itu ribuan kali lipatnya bumi kita ini, saudaraku. Apalagi bintang-bintang sebagai mahkota, ini bintang ini lebih gede dari matahari. Jadi fake, ini bentuk fisiknya nggak pernah ada. Wahyu pasal 12 ayat 1. Saudara, langsung saya baca ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja. Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. Ini bahasa dalam, saudara. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah lahirnya tubuh Kristus. Kalau dulu kepala gereja. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 5 ini lahirnya tubuh Kristus. Tubuhnya Tuhan Yesus itu kita semua. Pada saat Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, saudaraku, tubuh Kristus betul-betul lahir. Gereja yang bersatu, yang memenuhi syarat, itu betul-betul lahir. Saudaraku, kemudian, saudara, ayat selanjutnya, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut masa pengungsian. Jadi Wahyu pasal 12 ini memang belum diangkat, ya saudaraku, belum dipindahkan dari bumi ini, tetapi diungsikan atau disingkirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi
Jadi pengungsian ini adalah satu yang harus terjadi di akhir zaman nanti, bahwa gereja akan diungsikan ke suatu tempat yang lamanya 1260 hari. Ini juga memenuhi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin, saudaraku. Jadi masa pengungsian itu nanti akan terjadi selama 1260 hari. Kemudian sesaat setelah masa pengungsian itu terjadi, saudaraku, maka bumi akan dilanda masa antikris yang akan terjadi selama 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Sama saja, saudaraku. Jadi nanti ketika bumi dilanda masa antikris yang begitu kejam, masa antikris yang merupakan pembinasa keji, kalau di dalam bahasa Injil Matius pasal 24 di sana dikatakan nanti gereja itu akan diungsikan ketika masa antikris. Ketika antikris mulai berdiri di bait suci, maka orang-orang kudus nanti akan diungsikan. Saudaraku, kitab Wahyu 2 kali menulis loh, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di sini saya baca lagi, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara, kemudian bagaimana proses dari jalannya pengungsian ini, saudaraku? Ini kalau kita lacak dari bahasa aslinya, saudaraku, melarikan diri, perempuan itu lari, itu di sini ditulis sebagai viogo, saudaraku. Viogo itu melarikan diri dan atau menghilang, saudaraku. Jadi nanti prosesnya itu satu proses yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib, saudaraku. Proses viogo, saudaraku. Viogo ini kalau bahasa Jawa nih gitu ngilang ya, saudaraku, menghilang. Ini bahasa yang dipakai juga ketika, saudaraku, menyatakan bahwa pulau-pulau akan hilang lenyap pada Wahyu pasal yang ke-16 ayat 20. Kemudian juga ketika menuliskan mengenai langit dan bumi yang lenyap ketika pengadilan tahta putih digelar pada Wahyu pasal 20 ayat 11. Di sana juga viogo. Sama seperti, saudaraku, ketika perempuan itu lari itu di sini ditulis viogo, saudaraku. Artinya lari dan menghilang, saudaraku. Sesuatu yang begitu luar biasa dan ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya mengerti akan rahasia ini, saudara, dulu oleh pengajar-pengajar pendahulu saya bertanya, Om, ini bagaimana ini cara mengungsi? Ini saudara pasti bertanya juga seperti itu ya, saudaraku. Ya, pengajar-pengajar pendahulu ngomong, ya kita nanti akan lari ke suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Kita di situ dibahasakan lari, kita harus menggunakan satu kekuatan, artinya kita berusaha begitu. Jawabnya begitu, belum pasti, saudaraku. Saudara, saya menjadi berpikir kemudian ini masih dalam tanda tanya besar kalau larinya seperti itu nanti menggunakan kekuatan kita. Karena, saudaraku, nanti tentunya pada saat pengungsian, orang-orang yang akan diungsikan, yang masuk rencana oleh kuasa Allah, masuk rencana Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, mengungsi, ikut mengungsi, ini semua bukan orang-orang muda yang kuat-kuat saja loh, saudaraku.
Tapi nanti ada oma-oma yang 60 tahun, 70 tahun, ada opa-opa, ada kakek nenek, saudaraku. Mereka yang sudah tua-tua nanti kalau lari, saudaraku, mungkin ke bukit-bukit pengungsian seperti yang digambarkan waktu itu, saudaraku, itu nanti tidak akan tepat. Kelihatan lari, ketebang itu nanti akan tembak sama antikris, saudaraku. Saudara, jadi nanti proses dari pengungsian itu tepatnya ada viogo, saudaraku. Artinya satu proses yang begitu ajaib, luar biasa. Bahasanya itu melarikan diri, menghilang, saudaraku. Celing, saudaraku. Bukan seperti yang digambarkan selama ini bahwa nanti dengan kekuatan tubuh lari, menek-menek gunung, perbukitan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, saudaraku. Nanti kalau ketok seperti itu, nanti akan ditangkap oleh antikris. Nanti yang akan pergi itu bukan cuma orang-orang muda yang masih gagah-gagah. Nanti ada anaknya, saudaraku, karena anak itu akan dihisapkan masuk kepada orang tuanya nanti, saudaraku, yang belum akil balik, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ikut pengungsian itu juga ada kakek-kakek, nenek-nenek yang usia 60-70. Nanti kalau disuruh lari-lari dan lain sebagainya, nafasnya bisa putus, saudaraku. Nanti, saudaraku, jadi ini sudah menjawab satu pergumulan yang begitu panjang. Jadi proses pengungsian itu nanti tidak seperti itu, tidak nanti kemudian kita lari ke padang belantara pengungsian, mungkin naik pesawat, mungkin naik perahu, dengan kekuatan kita menyendiri ke satu tempat, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Kalau nanti seperti itu terlalu mudah ditemukan oleh antikris, saudaraku. Begitu lari ketebang, konangan antikris tembak, cor, saudaraku. Bagaimana? Yang lari itu nanti bukan anak-anak muda saja, nanti ada opa-opa, oma-oma, ada kakek-kakek, nenek-nenek, saudaraku, yang memang hidupnya juga sesuai dengan ukuran kualitas bait suci Allah. Mereka akan diungsikan, saudaraku. Oleh karena itu kemudian firman Tuhan menjawab, saudaraku. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 24, saudara baca sendiri nanti di sana, saudaraku. Itu Matius pasal 24 itu ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini pada Matius 24 ayat 15, maka ini orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, saudaraku, ayat yang ke-16 ini, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-17, orang-orang yang di peranginan janganlah turun mengambil barang-barang, ini ayat 17. Artinya wes cukup di situ, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang di ladang jangan kembali, artinya yang sedang di ladang rasa mulai, saudaraku. Ayat 18, saudaraku. Jadi ini artinya apa? Kalau orang yang sudah di peranginan nggak usah turun, saudaraku. Kalau yang di ladang nggak usah kembali, saudaraku. Itu karena pada saat pengungsian itu terjadi, saudaraku, memang kekuatannya adalah kekuatan burung nasar besar, dua sayap burung nasar besar yang sempurna. Kekuatan firman dan Roh Kudus yang sempurna, yang akan membuat gereja itu nanti lari, atau dalam bahasanya di sana disebut sebagai viogo, karena pada saat itu akan terjadi viogo, saudaraku. Akan terjadi satu pengungsian. Kalau di dalam bahasa yang lebih tepatnya begitu, saudaraku, akan menghilang, dibawa ke suatu tempat yang disediakan Allah, saudaraku. Tetapi ini belum diangkat loh, saudaraku. Ini akan dipindahkan oleh Tuhan dengan kekuatannya yang begitu dahsyat dan luar biasa ajaib ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Jadi proses larinya itu disebut viogo, lari dan menghilang, saudaraku. Oleh karena itu orang yang berada di peranginan ora usah medun, nggak usah turun, saudaraku. Kemudian orang yang di ladang nggak usah kembali, saudaraku. Kemudian orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, saudaraku. Jadi ini merupakan satu jawaban yang begitu luar biasa, bahwa proses nanti diungsikannya gereja itu adalah proses viogo, artinya lari dan menghilang, saudaraku, lari dan lenyap, saudaraku. Ini suatu proses kuasa Allah yang luar biasa,
bukan usaha kekuatan kita semata. Memang kita harus berdoa mencapai kualitas standar tertentu, tapi yang di luar kekuatan kita yang akan memindahkan kita itu nanti dua sayap burung nasar. Kekuatan hikmat dan makrifat, kekuatan Tuhan yang begitu ajaib yang akan membuat kita lari ke padang belantara pengungsian. Padang gurun di sini, saudaraku, kalau kita baca lagi, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi kita akan dibuat saudaraku lari dan menghilang, saudaraku, dengan kekuatan Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, dibawa ke satu tempat yang disebut sebagai eremos atau padang gurun, tempat-tempat yang sunyi. Saudaraku, tempat tersendiri di mana kita nanti di sana akan dilindungi oleh kuasa Allah yang luar biasa. Saudaraku, jadi kitab Wahyu pasal 8 sampai dengan pasal 12 ini kurang lebih seperti itu, saudaraku. Jadi nanti gereja akan, saudaraku, mengalami masa yang disebut masa kandungan gereja. Diawali dengan Wahyu pasal 8 ayat 1 di mana gereja dinyatakan di situ, saudaraku, bersekutu intim dengan kuasa Allah Roh Kudus, sehingga digambarkan surga sunyi senyap selama setengah jam. Kemudian mulai saat itu gereja dinyatakan mengandung, dan 9 bulan masa kandungan ini, saudaraku, aktivitas gereja Tuhan, orang-orang Kristen dari seluruh penjuru bumi adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran, kebaktian dunia, saudaraku. Ini aktivitas selama 9 bulan terakhir sebelum gereja diungsikan. Dan yang patut diketahui lagi bahwa pada saat 9 bulan itu terjadi, nanti, saudaraku, akan terjadi perang dunia yang keempat. Di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan itu akan terjadi perang dunia yang keempat. Jadi yang disebut pengungsian itu akan terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu ketika gereja nanti dihindarkan dari masa antikris, dibawa oleh kuasa Allah yang begitu dahsyat ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Lamanya adalah 1260 hari nanti di sana menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang sebagai mempelai pria surga, sebagai raja di atas segala raja, dan sebagai imam besar agung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada saudara untuk mengerti rahasia ini, dan kita akan segera menjadi penggenap-penggenap dari rencana Tuhan di akhir zaman. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.